Kemudian 7 air ini oleh para ulama dibagi lagi menjadi 4 pembagian. Yang pertama adalah tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairi makruhin istimaluhu. Pembagian yang pertama adalah air suci zatnya, kemudian mensucikan terhadap yang lain, tidak makruh untuk digunakan, yaitu adalah air mutlak. An qayyidin lazimin fala yadurru al-qayyidu al-munfaku kama il-bi'ri fi kaunihi mutlaqon. Air yang suci mensucikan tidak makruh digunakan, ini adalah air mutlak, air yang sepi dari qayyid atau ikatan yang lazim. Maka qayyid yang terlepas itu tidaklah masalah, sebagaimana air sumur itu tetap dikategorikan sebagai air mutlak. Pembagian yang kedua adalah tahirun mutahhirun makruhun istimaluhu fil badani la fis saubi wa huwa al-ma'ul musyabbas. Pembagian yang ketiga adalah air yang suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan untuk bersuci, yaitu adalah air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Dan ini makruh untuk digunakan berwudu ataupun mandi hadas besar. Adapun digunakan untuk mencuci pakaian, maka itu tidak masalah. Air musammas itu adalah al-musakhanu bi ta'siri syamsi fihi wa innama yukrahu syar'an bi kitrin harin fi ina'in muntabi'in illa ina'an naqdaini li sofa'i jauharihima wa idha barada zalat al-karoha wa akhtaru an-nawawi adam al-karoha mutlaqan. Air musammas itu adalah air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Dimakruhkan itu secara syarak, yaitu ketika berada di daerah yang memang panas, berada pada wadah yang dicetak, kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak, maka hukumnya tidak dimakruhkan. Mengapa tidak dimakruhkan? Karena elemen yang ada dalam emas tersebut, elemen yang ada dalam perak tersebut itu bening, tidak akan mengeluarkan karat. Ketika air musammas tersebut sudah dingin, maka hukum makruhnya juga akan hilang. Tapi ada satu pendapat, yaitu pendapatnya Al-Imam An-Nawawi. Beliau itu berpendapat bahwa air musammas itu tidak dihukumi makruh secara mutlak. Begitupun dihukumi makruh, yaitu air yang sangat panas, air yang sangat dingin, itu juga dihukumi makruh. Pembagian yang ketiga adalah tahirun fi nafsihi ghairu mutahhir wa al-ma'ul musta'mal. Nah, ini banyak yang belum memahami masalah pembagian air yang ketiga ini adalah air suci zatnya, tapi tidak bisa mensucikan terhadap yang lain, yaitu adalah air yang sudah digunakan, menggunakan hadas atau digunakan untuk menghilangkan najis. Air tersebut ketika ada air sudah digunakan untuk berwudu, ada air sudah digunakan untuk menghilangkan najis, maka statusnya itu suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak bisa digunakan untuk berwudu lagi, gak bisa, tidak bisa digunakan untuk mandi hadas besar, gak bisa, dengan syarat air tersebut tidak berubah warnanya, kadar banyaknya air tersebut tidak bertambah. Syaratnya itu ada dua.
airnya tidak berubah, kemudian kadar beratnya air, volumenya itu tidak bertambah atau berkurang. Kemudian wal mutaghayyir, ini termasuk air suci tapi tidak mensucikan, sama dengan air mustakmal. Wal mutaghayyir itu adalah air yang sudah berubah salah satu sifatnya. Jadi sifat itu ada pada air, yang pertama itu warna, yang kedua itu bau, yang ketiga itu rasa. Ketika ada air sudah berubah warnanya, maka termasuk air yang sudah taghayyur, air yang sudah berubah. Ketika ada air yang berubah rasanya, maka termasuk air yang taghayyur. Ketika ada air yang berubah baunya, maka termasuk air yang taghayyur. Ini tidak bisa digunakan untuk mengambil wudhu ataupun mandi hadas besar. Perubahan tersebut disebabkan oleh apa? Disebabkan ada perkara yang suci mencampuri air tersebut. Jadi ada istilah mukhalid, ada istilah mujawir. Kalau mujawir itu antara air dan barang tersebut tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau mujawir itu adalah air dan barangnya itu masih bisa dipisahkan. Kalau mukhalid ini sudah bercampur. Seperti contoh air yang berubah karena kecampuran debu, maka ini termasuk air yang berubah dengan sesuatu yang mukhalid bil ma. Ada juga benda yang tidak mukhalid bil ma, seperti kayu misalkan. Itu termasuk mujawir. Seperti besi masuk ke dalam air, itu tidak sampai menyebabkan air tersebut berubah, maka masih bisa digunakan untuk bersuci. Yang sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci itu ketika ada air kecampuran debu, berubah airnya, warnanya berubah atau rasanya berubah, maka air tersebut sudah distatuskan sebagai air yang taghayyur, yang sudah tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Pembagian yang terakhir adalah air najis. Air najis ini yaitu air yang kemasukan najis. Ada air satu timba, kemudian diletakkan di dalamnya kotoran sapi misalkan, maka air tersebut sudah termasuk ma'un najsun. Ini tidak bisa digunakan untuk bersuci ketika memang airnya itu kurang dari 2 kullah. Wa huwa dunal kullataini. Kurang dari 2 kullah. 2 kullah itu berapa ukurannya? 2 kullah itu kalau persegi 4 itu ukurannya 60 cm. Ke atas 60 cm, ke kanan kiri itu 60 cm persegi. Itu 2 kullah, kata guru saya dahulu. Nah, air yang kurang dari 2 kullah ini ketika kemasukan najis plek, maka sudah berubah statusnya, yang awalnya air suci menjadi air najis. Beda halnya dengan air yang ada di sungai. Air yang ada di sungai itu adalah air yang banyak sekali, lebih dari 2 kullah, bahkan jutaan kullah. Maka kemasukan kotoran sebanyak apapun ya tetap dihukumi suci, mensucikan. Karena yang dimaksud ma'un najsun itu adalah alladhi halat fihi najasatun wa huwa dunal kullataini, yaitu air yang kurang, air yang kemasukan najis dalam kondisi kurang dari 2 kullah.